سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة على نية الفتوح والمنوح ورستوة النصوص وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى مصنف مؤلف هذا الكتاب وإلى جميع مشايخنا معلمينا أمحنا شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله القوي السلطان الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرم وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه والحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Hadirin mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Mujahidin yang insyaallah diberkahi dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, para asatidz, para orang tua, para tuan guru, para tokoh semua insyaallah mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat, panjang umur dalam keberkahan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Bapak Ibu semua para jamaah salat subuh yang insyaallah mudah-mudahan juga Allah berikan sehat wal afiat, panjang umur dalam keberkahan, dalam hidayah, dalam istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tambah keberkahan kita di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini. InsyaAllah menjadi hamba-hamba yang lebih baik lagi, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tambah sehat ya di akhir Syawal ini. Ya mudah-mudahan senantiasa kita terus ya meningkatkan, mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah semua, kita teruskan kajian tafsir kita, tafsir Jalalain Imam Jalaluddin Al-Mahalli wal Imam Jalal Suyuti rahimahullah taala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihima fid dharain amin. Insyaallah kita masih meneruskan kajian kita di surah apa Pak? Masih ingat Pak? Surah Abasa ya, surat Abasa. Ya, insyaallah kita akan mulai ya di ayat 11 ya, setelah pertemuan sebelum-sebelumnya yang sudah kita bahas, yang kita sudah jelaskan bagaimana
ya teguran teguran hangat lah, ya teguran yang ya tidak keras, ya teguran yang lembut ya kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan tetapi memang ini bentuk kemuliaan, menunjukkan bentuk kemuliaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya standar akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah khuluqun azim, ya akhlakun azimah, akhlak yang begitu mulia, ya bukan akhlak yang biasa seperti kita. Kalau kita adalah akhlakul karimah. Kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah akhlakul karimah, yang merupakan pancaran dari akhlaknya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama mengatakan kalau ada akhlak yang mulia, Rasulullah itu di atasnya. Akhlak beliau di atas rata-rata. Ya, maka Allah atur sedemikian rupa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi qudwah hasanah, menjadi suri tauladan yang mulia, ya buat kita sebagai umatnya yang senantiasa mengharapkan ya maghfirah, ampunan, mahabbah ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka setelah teguran lembut ini, ya bagaimana memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang dalam surah Al-Baqarah ini adalah surat yang diturunkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan biasanya Al-Qur'an itu diturunkan kepada Rasul dan hanya Rasul saja yang tahu, Bapak Ibu semua. Ya. Kalau Rasulullah orang yang tidak amanah, Rasulullah orang yang curang, bisa saja kalau dia merasa ini adalah kejelekan Rasul, ya merasa keburukan Rasul, ya karena beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa saja ini adalah surat tidak disampaikan kepada umatnya, ya untuk menjamin atau untuk menjaga kredibilitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya biasanya kan orang kalau dikritik nggak mau dia. Ya, orang kalau diberikan nasihat nggak mau. Tapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya orang yang begitu amanah. Ya, surat ini langsung disampaikan kepada umatnya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tadi esensinya sebenarnya bukan teguran. Ya, sebagaimana bentuk Allah Jalla wa Ala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya manusia yang sempurna, ya sebagai qudwah hasanah. Kemudian juga setelah kejadian tersebut, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya, walaupun memang sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat hormat dengan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Ya, tetapi memang setelah ini beliau benar-benar ya percaya, memberikan amanah kepada Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Ya, biasanya orang terkadang kalau nggak suka dikritik, nggak suka diberikan nasihat dan sebagainya, dia akan membenci orang yang mengkritik dia. Akan tetapi tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah malah memberikan nasihat, memberikan amanah. Rasulullah malah memberikan kepercayaan kepada Abdullah bin Ummi Maktum ya radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus keluar dari kota Madinah ya untuk keperluan ataupun untuk berperang ataupun yang lainnya, maka disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya memberikan amanah ya Abdullah bin Ummi Maktum sebagai pemimpin di kota Madinah. Jadi kalau dulu Bapak Ibu semua, kota Madinah itu hanya sebatas Masjid Nabawi. Makanya Masjid Nabawi itu dipagerin. Beda dengan Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram ada pagernya apa enggak, Pak? Enggak ada. Ya. Masjid Nabawi ada pagernya. Kenapa ada pagernya? Karena disitulah dulu kota Madinah. Hanya sebatas itu yang namanya kota Madinah. Makanya dipagerin sekarang.
supaya tidak menghilangkan sejarah bagaimana yang namanya Madinatul Munawwarah, asli atau asal dari kota Madinah. Sekarang itu sudah banyak perluasan, pemugaran, sehingga kota Madinah itu lebih luas lagi. Makanya Jabal Uhud, perang Uhud itu dulu terjadi di luar kota Madinah. Kalau sekarang menjadi bagian dari kota Madinah, karena kurang lebih ada 7 km dari Madinah, dari Madinatul Munawwarah ke Jabal Uhud. Jadi terkadang kalau kita di Masjid Nabawi itu sudah terlihat yang namanya Jabal Uhud. Makanya di kotak, di pagar. Nah, itu dulu kota Madinah. Jadi kalau Rasulullah SAW keluar dari kota Madinah, salah satunya yang diberikan amanah untuk menjaga kota Madinah adalah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga bagaimana beliau menjadi salah satu muazzinnya Rasulullah SAW. Biasanya kalau muazzin itu dia udah tahu udah masuk waktu fajar atau belum. Jadi yang namanya muazin itu dia bisa memastikan yang namanya waktu fajar sudah masuk atau belum. Kalau orang buta bisa nggak dia memastikan yang namanya fajar itu udah masuk atau belum? Nggak bisa. Tapi bagaimana Rasulullah SAW memberikan amanah tersebut kepada Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Walaupun beliau dalam keadaan buta, akan tetapi beliau menjadi salah satu muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita teruskan di ayat 11. Firman Allah Jalla wa Ala. Jadi setelah Allah jelaskan bagaimana Abdullah bin Ummi Maktum yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari ajaran Islam, kemudian juga di sisi yang lain ada para pembesar kafir Quraisy yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga ingin mengetahui bagaimana ajaran Islam, akan tetapi dua sisi yang berbeda. Abdullah bin Ummi Maktum benar-benar ingin belajar tentang ajaran Islam. Nah, yang sisi yang kafir Quraisy ini belum tentu dia ingin belajar. Bisa saja dia hanya ingin membunuh Islam dari dalam, dari ajarannya, atau dia hanya ingin memperolok ajaran Islam ketika mengetahui bagaimana ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan meninggalkan Abdullah bin Ummi Maktum yang ingin sungguh-sungguh belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kalla innaha tadhkirah. Kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali jangan. Innaha tadhkirah, sesungguhnya tadhkirah ini adalah peringatan. Kalla la taf'al mithla dhalik, jangan lakukan hal seperti itu. Innaha ay as-surah awil ayat, bahwasanya surat atau ayat ini tadhkirah 'izatan lil khalqi, ini adalah nasihat, adalah peringatan untuk seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah semua, kalimat kalla di sini para jumhur mufassirin itu ada dua pendapat. Yang pertama, bahwasanya kalla di sini artinya tidak. Makanya tadi jangan, sekali-kali jangan lakukan hal tersebut. Dia mengatakan ini memang ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak meninggalkan yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Artinya teguran, akan tetapi tadi tegurannya adalah teguran yang lembut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kalimat kalla ini diartikan sebagai haqqan, sesungguhnya atau benar sungguh-sungguh, innaha tadhkirah,
Sesungguhnya ayat atau firman Allah Jalla wa'ala, setiap apapun yang berasal dari Al-Quran semuanya sifatnya adalah tadhkirah, adalah peringatan bagi seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, para jumhur mufassirin mengatakan kalla innaha tadhkirah di sini adalah yang ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalla di sini bermakna haqqan, sesungguhnya. Ini teguran kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar menjadikan yang namanya Al-Qur'an ini sebagai tadhkirah, sebagai peringatan. Jadi Al-Quran ini memang sifatnya salah satunya adalah tadhkirah para jamaah semua. Kalau tadhkir itu adalah peringatan biasa, tadhkir, tapi kalau tadhkirah itu adalah peringatan yang luar biasa, peringatan yang sempurna. Kenapa disebut peringatan? Karena memang sudah disampaikan. Kalau yang namanya peringatan pasti sesuatu yang diulang-ulang sifatnya. Peringatan ulang tahun, peringatan hari pernikahan, peringatan hari kemerdekaan. Nah itu sifatnya diulang-ulang pada jamaah semua. Kalau sesuatu yang baru berarti bukan peringatan. Apa Pak? Informasi baru gitu sifatnya, informasi yang baru. Tapi kalau sudah dikatakan tadhkirah, peringatan, memang sesuatu yang diulang-ulang. Maka Al-Quran ini sesuatu yang diulang-ulang. Maka Allah tekankan innaha tadhkirah. Sungguh Al-Quran ini adalah sesuatu yang memberikan peringatan untuk kita. Makanya namanya zikir itu adalah sesuatu yang diulang-ulang. Zikrullah. Zikir itu adalah sesuatu yang diulang-ulang. Nah ini maka Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan kalla innaha tadhkiratun, ay hadhihi surah awil wasiyah bil musawah bainan nas fi iblagil ilmi min syarifihim wa wadhi'ihim. Ketika memang bahwasanya kalla di sini adalah sifatnya umum bagi seluruh umat manusia, maka beliau mengatakan yang namanya tazkirah ini, Al-Quran ini sebagai tazkirah, surat yang di dalamnya atau wasiat yang di dalamnya itu sama kedudukannya bainan nas, untuk seluruh umat manusia, fi iblagil ilmi, dalam menyampaikan yang namanya ilmu, mengajarkan kepada siapapun, min syarifihim wa wadhi'ihim, siapapun orang yang mulia, orang yang punya jabatan ataupun orang biasa. Maka semua berhak mendapatkan pengajaran, mendapatkan penyampaian ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan kalla innaha tadhkirah. Sungguh ini adalah Al-Quran ini sebagai peringatan, tadhkirah. Sungguh benar-benar yang namanya Al-Quran ini adalah sebagai peringatan. Karena masih banyak orang yang melalaikan, meninggalkan Al-Quran. Maka Allah ulang-ulang yang namanya tadhkirah ini, Al-Quran. Kemudian Allah katakan faman syaa dzakarah. Maka ketika Al-Quran ini sebagai peringatan, maka bagaimana manusianya? Ketika Allah telah memuliakan yang namanya manusia, walaqad karramna bani Adam, Allah telah muliakan yang namanya anak keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kemudian Allah jadikan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Maka ketika dia sudah diberikan akal, di antara kemuliaan manusia Allah berikan akal, maka bagaimana yang namanya manusia itu sudah dimuliakan dari penciptaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika Allah mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'arrahum 'alal malaikah,
Ketika Allah mengajarkan seluruh nama-nama makhluknya Allah Jalla wa'ala kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, yang tidak Allah ajarkan kepada para malaikat. Allah enggak mengajarkan kepada para malaikat, tapi Allah hanya mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ini sebagai bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada yang namanya al-insan, manusia. Ya, maka di sini Allah katakan faman syaa dzakarah. Ketika memang dia benar-benar manusia yang diciptakan sebagai makhluknya Allah, hambanya Allah Jalla wa'ala, maka dia akan bisa mengambil tazkirah ini, Al-Quran ini sebagai peringatan, ya, sebagai pedoman dalam kehidupannya. Hafidha dzalika fata'adha bihi, maka dia akan tentu menjaganya, menghafalnya, mempelajarinya, ya, kemudian menjadikan Al-Quran ini sebagai nasihat untuk dirinya. Ya, akan tetapi juga banyak manusia yang tadi melalaikan atau meninggalkan yang namanya Al-Quran. Maka Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Kahfi mengatakan, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Bahwasanya yang namanya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka siapa saja yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala silahkan. Ya, siapa saja yang kufur kepada Allah Jalla wa ala silahkan. Ya, karena semuanya sudah dijelaskan, sudah diturunkan, ya, sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang namanya, ya, sesuatu yang tidak jelas para jamaah semua. Kemudian juga bagaimana dulu kita pernah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surah Al-A'raf ayat 72, ketika dulu kita masih berada di alam ruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat manusia salah satunya adalah ruh. Ya, ruh ini kalau udah meninggalkan jasadnya, kira-kira gimana, Pak? Ya? Ya, sudah habis ya masa tinggal kita, masa waktu kita di dunia. Ya, sebelum kita dipindahkan ke alam rahim, dulu kita dikumpulkan di alam ruhnya Allah Jalla wa ala. Allah ingatkan kita di dalam surah Al-A'raf ayat 172, Allah mengatakan wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatan wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya, Allah mengatakan ingatlah ketika kami semuanya, ya, mengambil janji, ya, membaiat anak keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika kita semua diambil janji kita, Allah mengatakan alastu bi rabbikum, maukah kalian bersaksi bahwasanya aku adalah Tuhan kalian? Kemudian kita semua bersaksi, qalu bala syahidna, ya, bahwasanya kita semua bersaksi, ya, bahwasanya engkau, ya, adalah, ya, Tuhan kami. Ya, maka ketika Allah pindahkan kita dari alam rahim ke alam dunia, maka dunia ini adalah darul amal, ya, tempat kita bagaimana menepati janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah, ya, bahwasanya kita menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman, ya, sebagai peringatan dalam kehidupan kita. Kemudian juga dalam hadis, ya, dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan bagaimana hadis qudsi yang maknanya memang dari Allah Jalla wa ala, kemudian redaksinya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Rasulullah menyampaikan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis qudsi ini Allah Jalla wa ala, ya, Allah Jalla wa ala mengatakan, ya ibadi law annakum awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum,
wahai hamba-hambaku, ya, seandainya orang yang pertama ya dari kehidupan umat manusia sampai yang terakhir, kemudian siapapun makhluknya, mau manusia ataupun yang namanya jin, kalau mereka semuanya benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan ma zada dzalika fi mulki syai'a, maka ketakwaan kita, ketaatan kita tidak akan bisa menambah yang namanya kemuliaan Allah Jalla wa Ala. Tidak akan bisa menambah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu sudah mulia. Enggak butuh yang namanya ibadah kita. Enggak butuh yang namanya keimanan dan ketakwaan dari yang namanya manusia ataupun makhluk yang lain, misalnya jin. Ya, karena Allah Jalla wa Ala sudah mulia. Dan sebaliknya, kalau ada dari awal manusia sampai akhir manusia semuanya bermaksiat kufur kepada Allah Jalla wa Ala, maka tidak akan bisa ya mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan bisa ya mengurangi yang namanya keagungan Allah Jalla wa Ala. Ya, karena Allah tetap mulia. Ya, Allah nggak butuh dengan keimanan dan ketakwaan kita. Ya, makanya tadi siapa saja yang mau beriman maka berimanlah. Yang tidak mau beriman ya maka dia akan menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah Jalla wa Ala. Dan itu semua ya, apapun yang kita kerjakan itu akan kembali kepada diri kita semua ya, sebagai bekal ketakwaan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah semua, dia selanjutnya ketika Allah mengatakan kalla innaha tadhkirah faman syaa'a adzakarah. Kemudian ayat selanjutnya Allah ingin menegaskan bagaimana posisi Al-Qur'an. Ya, bagaimana kedudukan Al-Qur'an yang luar biasa. Ya, lagi-lagi Allah Jalla wa Ala sering mengulang bagaimana keagungan Al-Quran ini sebagai firman Allah Jalla wa Ala, ya Allah turunkan untuk pedoman kita sebagai umat manusia. Maka Allah katakan suhufim mukarramah, ya, bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab-kitab yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Jadi suhuf, ya, di sini penjelasan selanjutnya dari ya ketika Allah tadi mengatakan kalla innaha tadhkirah faman syaa'a adzakarah, kemudian suhufin mukarramah, fi suhufin mukarramah. Ya. Nah, suhuf ini para jamaah semua, ini adalah jam'u sahifah. Ya, jamaknya adalah sahifah. Nah, para ulama tafsir mengatakan ada perbedaan pendapat. Nah, suhuf ini yang pertama dikatakan bahwasanya sesuatu yang ditulis oleh para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lembaran-lembaran. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk beberapa sahabat ya sebagai sekretaris pribadinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Al-Quran turun, kemudian disampaikan kepada para sahabat, kemudian ada beberapa sahabat yang menulis. Ya, Rasulullah melarang seluruh sahabat untuk menulis yang namanya Al-Quran. Jadi Rasulullah hanya menunjuk beberapa saja, ya, sebagai sahabat yang menulis Al-Quran tersebut. Ya, kenapa dilarang? Karena Rasulullah takut yang namanya Al-Quran itu tercampur dengan perkataannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Al-Quran itu dibebaskan untuk seluruh sahabat, ya, ditulis. Jadi nggak boleh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi nggak boleh ditulis, apalagi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Al-Quran itu lebih fis sudur. Al-Quran fis sudur la fis sutur. Jadi Al-Quran itu lebih di dalam hati mereka. Ya, sudah berada di hafalan para sahabat, di dalam hati mereka, ya, di dalam memori mereka, bukan sekedar tulisan belaka. Ya, kalau sekarang kebalikannya, ya, Al-Quran itu lebih banyak di tulisan. Ya, bahkan mungkin di otak kita, di hati kita udah nggak ada Al-Qurannya, kosong begitu. Ya, bahkan yang namanya tulisan terkadang adanya di pojokan doang. Ya, apalagi kalau udah lepas Ramadan. Ya, udah bulukan tuh, banyak debunya biasanya. Udah jarang dibuka lagi. Ya. Udah di pojokan baik. Nah, itu ya.
Ya, makanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu melarang yang namanya menulis Al-Quran, karena memang Al-Quran itu sudah mendarah daging ya di dalam diri para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian makna suhuf yang kedua adalah kitab-kitab atau lembaran-lembaran yang diturunkan kepada para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya di surah Al-A'la, ya suhufi Ibrahim wa Musa. Kemudian juga arti sahifah atau suhuf di sini adalah lembaran-lembaran yang ditulis oleh para malaikat-malaikatnya Allah Jalla wa Ala. Ya. Jadi bagaimana Al-Quran ini ya sesuatu yang ditulis ya oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi lembaran-lembarannya yang ditulis oleh para malaikat-malaikatnya Allah Jalla wa Ala. Kemudian suhufim fi suhufim mukarramah. Jadi suhuf lembaran-lembaran ini mukarramah, yang mulia. Kenapa dikatakan mulia? Al-Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan mukarramatun indallah. Al-Quran dimuliakan karena memang ini berasal dari Allah Jalla wa'ala, bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Imam Tabari mengatakan mukarramatun fid din bima fiha minal ilmi wal hikam. Al-Quran menjadi mulia karena di dalamnya itu ada yang namanya al-ilmu wal hikam. Ada ilmu, kemudian ada hikmah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Nazala biha kiramul hafazah, yang bagaimana para malaikat yang mulia ini yang menurunkan, yang menyampaikan ya dari Allah Jalla wa Ala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kenapa disifati dengan mukarramah? Kenapa Al-Quran ini menjadi mulia? Li'annaha nazilatun minal lauhil mahfuz. Karena Al-Quran ini langsung turun ya dari yang namanya lauhil mahfuz. Kemudian li'annaha nazalat min karim, bahwasanya Al-Quran ini diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan kiramatul kitab min kiramati sahibih, bahwasanya kemuliaan kitab ini disebabkan karena kemuliaan yang memilikinya atau yang bersumber darinya, yaitu adalah Allah Jalla wa Ala. Ya. Nah, ini menegaskan bagaimana kemuliaan atau posisi dari Al-Quran. Ya, kalau di surat-surat yang sebelumnya yang pernah kita jelaskan itu, bagaimana Allah membandingkan yang namanya Al-Quran itu ya dengan kepercayaan orang-orang kafir terdahulu, ya dengan dongeng-dongeng, ya dengan usturah, ya dengan keyakinan ya nenek moyang mereka orang-orang kafir Quraisy, kemudian dibandingkan dengan yang namanya Al-Quran. Ya, justru ini menunjukkan bagaimana kemuliaan Al-Quran yang luar biasa. Ya, suhufim mukarramah. Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan ya suhufim mukarramah, kemudian marfu'atim mutahharah. Nah, ini juga lagi-lagi untuk menekankan bagaimana kemuliaan Al-Quran pada jamaah semua. Ya, setelah innaha tadhkirah, kemudian suhufim mukarramah, kemudian marfu'ah mutahharah. Nah, sifat Al-Quran juga yang ditinggikan. Ya, marfu'atun fis sama, ya memang sumbernya, tempatnya, awalnya di tempat yang tinggi. Kemudian mutahharah, munazzahatun an masis syayatin, ya disucikan, dibersihkan dari sentuhan-sentuhan syaitan atau sentuhan-sentuhan makhluk-makhluk yang hina di hadapan Allah Jalla wa Ala. Ya, marfu'ah. Kenapa dikatakan marfu'ah? Ya, para ulama mengatakan rafi'atul qadri indallah, karena Al-Quran ini ya mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Jalla wa Ala. Kemudian marfu'atun inda tabaraka wa taala, ya sama bahwasanya Al-Quran ini mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah. Marfu'atun minas sama'is sabi'ah, Al-Quran ini mempunyai kemuliaan, ya ditempatkan di langit yang paling tinggi. Ya.
Kemudian Yahya bin Salam dalam tafsir Tabari mengatakan marfu'atu dzikri wal qadar. Ya, karena Al-Qur'an ini memang marfu'atu dzikri wal qadar. Dia mempunyai kemuliaan sebagai az-zikr tadi, sebagai peringatan. Ya, kemudian juga ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang Allah telah tegaskan, Allah perintahkan, Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian marfu'atun anisyibhi wa tanaqud. Ya, jadi Al-Qur'an ini mulia. Kenapa Al-Qur'an ini menjadi mulia? Anisyibh, dari yang namanya syubhat, terhindar. Ya, munazzahatun, terhindar, dibersihkan, dijauhkan dari yang namanya syubhat-syubhat. Kemudian juga tanaqud, sesuatu yang bertentangan, yang tidak jelas, ya. Artinya dalam Al-Quran itu tidak ada yang subhat, tidak ada yang bertentangan. Ya, semuanya jelas antara yang hak dengan yang batil. Ya, bagaimana Al-Quran ini menjadi hudal linnas, ya, menjadi hidayah bagi manusia. Kemudian juga furqan, ya, menjadi pembeda antara dari yang hak kemudian dari yang batil. Ya, marfu'atim mutahharah. Kemudian setelah marfu'ah Allah tinggikan, kemudian Allah jelaskan juga kedudukan Al-Qur'an mutahharah. Ya, mutahharatun min kulli danas. Ya, bahwasanya Al-Qur'an ini dibersihkan, disucikan dari segala yang namanya kotoran. Ya, sesuatu yang tidak layak, ya, dari Al-Qur'an. Ya, seperti tadi, yang dibersihkan dari sesuatu yang bertentangan. Maka tidak ada yang bertentangan di dalam Al-Quran para jamaah. Maka kalau kita merasa ada sesuatu yang bertentangan, maka dipelajari yang namanya tafsirannya, ya, asbabun nuzulnya seperti apa. Jangan kita menafsirkan, memahami Al-Quran itu hanya sebagai terjemah perkata-perkatanya saja. Akan tetapi kita bisa mendalami lebih dalam lagi tafsirannya, ya, kemudian asbabun nuzulnya seperti apa. Ya. Nah, ini Allah muliakan, ya, Allah agungkan yang namanya Al-Qur'an, marfu'atim mutahharah. Kemudian bi aidi safarah. Ya. Nah, ini juga menegaskan, menambah keagungan Al-Qur'an. Bi aidi safarah, ya, di tangan, ya, para penulis yang mencatat, ya, Al-Quran atau suhuf-suhuf tadi. Ya, safarah di sini adalah malaikat, ya, yang ditulis, ya, dari Lauhil Mahfuz. Ya, jadi safarah ini para jamaah semua, ya, kalau asal katanya memang safarah ini adalah safrah, artinya yang menjelaskan atau sesuatu yang memperjelas. Wadduha yuwaddihu, yang menjelaskan. Maka kalau yang namanya duta, ya, duta besar itu disebut dengan safir. Ya, karena dia yang memperjelas atau yang membuka, ya, sebagai pintu atau pembuka dari wilayah tersebut. Ada duta, ada utusan, maka itu disebut dengan safir, yang membuka. Kemudian juga orang yang musafir juga disebut safar, ya, sedang safar atau musafir. Karena orang musafir itu dia memperjelas, membuka wilayah tersebut. Ya, maka malaikat itu, ya, kenapa disebut safarah? Ya, bi aidi safarah, karena malaikat ini yang membuka informasi, yang menyampaikan informasi, yang membawa informasi, yaitu adalah Al-Quran kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka disebut dengan safarah. Jadi safarah itu asal katanya adalah safrah, sesuatu yang membuka, yang memperjelas. Ya, maka malaikat dikatakan safarah juga, ya, karena malaikat ini yang membuka informasi, ya, yang memperjelas atau menyampaikan pertama kali firman Allah Jalla wa Ala, Al-Quran ini kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana pendapat para ulama mengatakan al-malaikatul ladzi ja'alallahu ta'ala sufara'u bainallah wa rasuluh, bahwasanya Allah jadikan para malaikat ini perantara,
antara Allah dengan para rasulnya, ketika menyampaikan kitab-kitab tersebut, firman-firman Allah Jalla wa Ala. Kemudian safara di sini hiya mutahharatun taj'aluhu at-tadhhir liman hamalha bi aidi safarah ay katabah. Bahwasanya ini menjadikan Al-Quran ini menjadi salah satunya kitab yang mulia karena itu disampaikan dari makhluk yang mulia. Jadi kemuliaan Al-Quran itu juga disebabkan karena memang tadi berasal dari Allah Jalla wa Ala, kemudian yang menyampaikan, yang membawa ini adalah makhluk yang mulia. Maka dikatakan bi aidi safarah. Kemudian safarahumul malaikatul kiram al-katibuna a'mal ibad fil asfar. Bahwasanya safarah di sini adalah malaikat-malaikat Allah yang mulia. Mereka al-katibuna a'mal ibad, mereka yang mencatat segala amal perbuatan umat manusia fil asfar, di dalam kitab-kitab. Maka yang namanya kitab tadi disebut juga dengan asfar. Kenapa kitab disebut dengan asfar? Karena sesuatu yang dibuka. Jadi sesuatu yang pertama kali memberikan informasi ketika dibuka. Maka safarah. Safarah ini dikatakan sebagai malaikat karena yang menyampaikan informasi, yang membuka informasi dari Allah Jalla wa Ala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah tegaskan kembali kiramin bararah. Kiramin bararah. Bahwasanya yang menyampaikan Al-Quran ini lagi-lagi adalah makhluk yang mulia. Kemudian bararah, yang berbakti, yang taat dan patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muti'ina lillahi ta'ala wa humul malaikah. Mereka yang senantiasa taat kepada Allah Jalla wa Ala, dan mereka adalah para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bararah ini berasal dari kata barun sama barun, para jamaah semua. Nah, kalau barun itu adalah daratan yang menghampar luas. Allah katakan zuharul fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak yang namanya kerusakan baik di daratan ataupun di lautan. Barun. Tapi kalau pakai alif, barun itu adalah orang yang banyak melakukan kebaikan. Barun itu adalah orang yang banyak melakukan kebaikan, disebut dengan barun. Satu orang tapi kebaikannya banyak disebut dengan barun. Tapi kalau banyak orang dan banyak kebaikan maka disebut dengan abrar. Jadi disebut dengan abrar. Maka kita berdoa kepada Allah, salah satu mintanya wa tadkhulul jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke surga bersama orang-orang yang baik, yang banyak kebaikannya. Ada lagi orang atau makhluk Allah Jalla wa Ala yang kebaikannya itu udah nggak kehitung, para jamaah semua. Maka disebut dengan bararah. Maka malaikat itu disebut juga dengan bararah karena memang mereka taat kepada Allah, nggak pernah maksiat. Nah, kalau abrar dinisbahkan kepada manusia, tadi abrar dinisbahkan kepada manusia, jadi manusia yang banyak kemudian amalannya banyak dinisbahkan kepada manusia. Tapi kalau bararah, kebaikannya yang luar biasa, itu dinisbahkan kepada para malaikat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramatil bararah, ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai dengan Al-Quran, menghafal, kemudian mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, maka dia bersama safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disebut dengan bararah. Nah, ini para jamaah semua tentang bagaimana Allah jelaskan kemuliaan Al-Quran untuk menjadi pedoman, menjadi pegangan, tadi tazkirah, menjadi peringatan dalam kehidupan kita.
ya, sehingga kita lebih dekat lagi, lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di lain waktu kita teruskan ayat berikutnya. Mungkin ada yang ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Khalas? Baik. Mudah-mudahan ya apa yang kita kaji bisa menambah hazanah keilmuan kita, ya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menambah kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Ya, iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Quran bisa menjadi syafaat ya di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang membawa keberkahan dalam kehidupan kita dan juga bisa menjadi penolong ya di alam barzah, kemudian di alam akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua anak keturunan kita menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majlis kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita baca kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.